Di suatu sore yang cerah, Nana sedang kedatangan saudara sepupunya, Timothy. Saat itu di sore hari, Timothy baru saja sampai. Wah, ini ya rumahnya Nana. Wah, besar ya. Adik-adik, oh iya, shalom adik-adik. Adik-adik lihat deh, ini nih rumahnya Nana, besar. Terus ya, katanya mama, rumahnya itu sudah tua. Udah dibangun sebelum aku lahir loh. Wah, keren ya, masih kuat berdiri. Tapi tentang rumah tua, kemarin aku habis lihat film horor deh. Itu juga di rumah tua. Terus di rumah tua di filmnya ada banyak hantunya. Aduh, jangan-jangan di rumahnya Nana banyak hantunya juga. Aduh, mama bakal jemput jam 7 malam lagi. Aduh, sore-sore juga waktunya hantu-hantu pada keluar katanya. Suara siapa itu? Ketawa siapa itu? Adik-adik, itu suaranya siapa? Aku takut. Ampun Mbak Hantu, jangan sakiti aku. Jangan sakiti aku. Hah? Siapa tuh di pojokan? Ah, itu kan Timothy, sepupu aku. Samperin Timothy! Hantunya megang-megang. Aku takut. Jangan megang aku. Hantu? Masa ada hantu? Hey. Ini aku Nana. 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 Nana? Hantunya punya nama Nana. Hah? Kok mirip sepupu aku. Enak aja aku dikira hantu. Ya ampun, adik-adik, gimana ini? Masa aku dikira hantu? Hah? Nana? Oh, Ya, ini Nana. Nana? Betul. Oh, hantunya sudah hilang. Hah? Emang ada hantu? Betul kah ada hantu? Mana? Iya nah, ada hantu tadi. Dia ketawa-ketawa. Hah? Masa kamu nggak dengar sih? Enggak, aku nggak dengar. Hah? Adik-adik aja dengar. Ya kan adik-adik, dengar kan ketawanya? Masa ada hantu ketawa? Emang ketawanya kayak gimana, Tim? Ada tahu. Ini nih ketawanya. Oh, Gitu. kayak gitu. Kayak gini kah? Hah? Bener banget. Mirip banget kamu ketawanya nah. Wah, kamu hebat deh. Kamu belum dengar tapi mirip banget nah. Ya ampun, itu mah ketawa aku, bukan ketawa hantu. Kamu ini gimana sih? Hah? Astaga. Hah? Kamu? Jadi kamu yang ketawa nah? Betul. Oh, kok aku jadi bingung ya? Jadi yang ketawa itu kamu atau Mbak Hantu sih? Pilih salah satu dong. Kan aku jadi bingung. Aku harus takut atau ketawa. Aduh. Tim, itu tadi aku Nana, Nana. Kamu tahu nggak tadi aku tuh ketawa karena aku tuh lihat sekolah minggu online yang minggu lalu. Lucu banget, aku sampai ketawa. Oh alah, Nana, harusnya bilang dari tadi dong. Bikin orang takut aja. Hais, dari tadi kan aku udah bilang kalau itu aku. Kamu sih, masa aku dikira hantu coba? Iya sih,
Sorry aku tadi panik nih. Tapi kalau dipikir-pikir dari dulu kamu tuh suka takut sama banyak hal. Aku inget banget itu. Dikit tahu, kamu mengada-ngada aja. Aku ini anak yang berani tahu. Tim, apa itu putih-putih? Putih-putih, apa itu? Apa itu di belakangku dah? Aduh, baru bilang tadi kamu berani. Masa sekarang udah takut aja, gimana sih? Nana suka garai aku deh. Tapi iya sih, aku anak yang penakut. Kemarin kan aku pernah lihat kamu ketakutan sama ayam. Kamu takut dikejar ayam kan? Iya. Terus kamu takut sama petir. Iya. Habis gitu kamu takut sama mati lampu. Oh bener tuh. Kamu takut sama serangga. Serem. Kamu takut sama kucing. Dan masih banyak yang kamu takut. Aduh. Iya juga sih aku takut banyak hal nih. Tapi aku jadi penasaran deh sama kamu. Dari dulu ya, kamu kayaknya nggak pernah takut sesuatu deh. Bener banget. Kok bisa sih kayak gitu, nggak takut sama sesuatu? Kamu pengen tahu rahasianya? Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Aku pengen tahu. Mungkin aja aku bisa jadi pemberani juga kayak kamu. Oke, kalau gitu yuk kita nonton Sekolah Minggu Online. Hah? Kenapa sekolah minggu online? Kok malah nanya kenapa? Lihat dulu aja. Udah. Kita lihat dulu ya salah satu rahasianya. Yuk. Wah, iya deh kalau itu bisa jadikan aku berani. Yuk. Oke. Shalom adik-adik. Wow, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes. Yeah, kita bertemu lagi di mana? Sunday School House of Glory. Adik-adik, mari kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, siapkan hatimu. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menjamah kita. Kita percaya Tuhan ada di dalam hati kita dan berkuasa atas hidup kita. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat. untukku dapat melihat Rancangan-Mu indah bagiku. rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama kita katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Oh Tuhan, Di dalam hidupku, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau layak ku pandang Tuhan. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku, selama hidupku.
Lebih lagi kita katakan dari awal, Kau Bapa. Bapa yang mengasihi, Terima kasih Tuhan. memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan, Untuk ku dapat melihat untukku dapat melihat rencanamu. rencana-Mu indah bagiku. Benar Tuhan, Kau ada Ada di setiap jalanku. di hati kami Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama kita katakan, Kaulah segalanya. Segalanya Di dalam hidupku, di dalam hidupku. kerajaan-Mu, Kerajaanmu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang Tuhan. Allah yang kupandang Selama hidup selama hidupku. mengasihi-Mu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Ya Tuhan, Kerajaanmu, kebenaran-Mu, itu bagian-Mu. itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. selama hidupku. Ya Tuhan, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. lebih lagi katakan, Kaulah segalanya. Segalanya Di dalam hidupku, di dalam hidupku. sebab kerajaan Kerajaanmu, kebenaran-Mu, itu bagianku. itu bagianku. Kaulah yang kami pandang Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidup. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihi-Mu. mengasihimu. Lagi kita katakan, mengasihi-Mu. Mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Adik-adik, kita sembah Dia. Dia hadir
Dia hadir, Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Mari kita sembah Dia. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan kita Yesus. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka merasakan kasih-Mu. Biarlah setiap kami merasakan cinta-Mu yang besar Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Bara-bara-bara-bara, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Tuhan. Lebih lagi sembah Dia. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kau baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan adik-adik. Sebab Tuhan selalu menolong kita, memberikan kita kekuatan di dalam segala sesuatunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Jangan takut, jangan menyerah. Adik-adik punya Tuhan Yesus yang selalu setia bersama adik-adik. Kita mau naikkan doa Bapa kami. Biarlah doa ini kita naikkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendengar, Tuhan menjawab semua doa-doa kita ya adik-adik. Mari kita berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau dengar suara adik-adik nih ya. Kakak akan sapa adik-adik. Laskar Kristus siap. Ya. Kita mau nyanyikan api kemuliaannya tercurah dari surga. Siapa adik-adik mau dengarkan suara nafiri? Kita katakan, dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru
maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya, tercurah dari terima kasih Tuhan. Beritakan pada dunia siapa namanya, bahwa Yesuslah kita Raja. katakan api kemuliaannya. Tepuk tangan di atas kepala adik-adik. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya, tercurah dari surga. beritakan pada dunia Bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, oh segala raja, segala raja. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Wah, adik-adik semuanya terberkati. Sekarang kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Siapa nih yang hatinya penuh dengan pujian, penuh Saya, dengan Kak. nyanyian? Sama-sama nyanyi dengan semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Siapa di sini anak raja? Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tunjuk dirinya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita sembah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Angkat kedua tangannya. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa raja? Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sekali lagi, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Haleluya. Wah, pasti semuanya bersemangat ya. Ya. Nah, wah, Kak Adri juga semangat di Ya. sini. Kak Adri sampai keringatan. Adik-adik di rumah, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tetap harus semangat. Ya. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya jangan lupa, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami dapat beribadah, kami dapat memuji Engkau, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap persembahan kami, agar persembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga setiap kami yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni Kau membentuk bejana hati. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Betapa ku mencintai, Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa
Tuhan Yesus, kami bersyukur kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami anak-anak. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kami siap mendengarkannya. Kami siap belajar tentang firman itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan belajar firman. Yang pertama, shalom. Shalom, apa kabar hari ini? Pastikan sudah ada Alkitab di sisi di depan adik-adik. Pastikan mama dan papa juga bersama-sama di dalam ibadah ini. Sekalipun kita berada di tempat yang terpisah. Tapi satu hal, dua orang bersepakat Allah hadir di tengah-tengah ibadah itu. Katakan amin. Mau? Ada mukjizat ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Elia sehingga ia mengalami sebuah mukjizat yang luar biasa. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 39. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Nabi Elia mendemonstrasikan satu kuasa Tuhan, yaitu api turun dari langit. Dan Allah bermaksud untuk memberikan hujan kepada bangsa Israel yang telah mengalami kekeringan bertahun-tahun. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Allah mengutus Elia untuk menantang 400 nabi Baal dan 400 nabi Asyera di Gunung Karmel. Ya, itu ditulis di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Dan bentuk tantangannya adalah barang siapa yang mengirimkan api dari langit, itulah Allah. Mukjizat api turun dari langit ternyata dimulai dari sebuah ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Elia. Siapa yang mau taat? Ya.
Hari ini kita akan belajar bagaimana Elia taat kepada Allah sehingga mukjizat itu terjadi. Dan ciri-ciri orang yang mengenal ya terhadap Tuhan. Kalau akan dapat mukjizat, mesti kita mengenal siapa Allah kita. Ya, siapa yang Allah yang kita sembah. Yang pertama, punya kerinduan dan selalu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu bisa diartikan dipenuhi dengan firman Tuhan. Lah kita anak-anak harus rajin membaca firman. Bagaimana kita bisa mengetahui isi hati Allah kalau kita tidak mau membaca firman? Firman itu harus kita baca. Tidak hanya itu, kita dengarkan, kita renungkan, kemudian kita kerjakan. Dan Elia mengerjakan semua perintah yang datang dari Tuhan. Ketika itu bangsa Israel mengalami sebuah kekeringan yang luar biasa. Allah memerintahkan kepada Elia untuk menantang Nabi Baal. Ada 400 Nabi Baal yang ditantang. Ada 450 Nabi Baal. Dan ada 400 Nabi Asyera. Inilah orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan waktu itu. Sehingga bangsa Israel tidak melakukan ketaatan. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepada Elia, harusnya Elia takut. Harusnya Elia tidak mampu. Bagaimana satu orang bisa mengalahkan 450? Bagaimana satu orang bisa mengalahkan 400 Nabi Asyera? Wow. Diperlukan keberanian yang luar biasa. Tetapi hanya karena ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Elia, maka semuanya itu bisa terjadi. Elia menyusun kayu, membangun mezbah. Kadang-kadang kita sendiri tinggal di tengah ketakutan. Anak-anak tahu kan, hari-hari ini kita dilarang keluar rumah. Hari-hari ini kita harus memakai masker. Hari ini kita libur sekolah. Hari-hari ini kita sedang diserang oleh virus COVID-19 yang kita sendiri tidak tahu. Tapi ini membuat kita tidak bebas. Ya kan? Kalian semuanya sedang libur. Kalian semuanya sedang tidak sekolah. Bahkan mama papa juga ada di rumah. Tapi jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Karena ada Allah yang kita sembah. Itu menyertai kita. Taat saja. Seperti yang dikerjakan oleh Nabi Elia. Taat ketika Allah menyuruh berperang kepada 400 Nabi Baal. 400 Nabi Asyera dan Elia taat. Sekarang ada yang takut? Ayo kita tidak takut. Kita tidak takut. Tetapi kita harus mengikuti aturan. Kalau mama papa mengatakan tidak keluar rumah. Tidak main sembarangan. Kita tetap di rumah. Kerjakan itu. Karena mereka akan memberikan kebaikan. Supaya kita sehat. Terus belajar di rumah. Ada guru-guru yang menyampaikan pelajaran melalui TVRI. Iya kan? Semuanya mendapatkan tugas kan? Dikerjakan dengan baik. Ya, jangan mengeluh. Kita ingat ada I will ketaatan yang sedang kita kerjakan. Ketaatan itu apa? Mengerjakan perintah dengan segera. Tidak ada yang takut, tidak ada yang takut, ya. Virus corona boleh terjadi tapi kita tidak takut. Namun kita harus mematuhi seluruh perintah yang diberikan oleh mama papa.
Dan untuk menjadi orang yang menerima keajaiban, menerima mukjizat, rajin membaca firman Tuhan. Tidak hanya rajin membaca firman Tuhan, merenungkan, kemudian melakukan. Katakan amin. Apa sih melakukan firman Tuhan? Memberontak, tidak taat kepada orang, itu juga engkau sedang tidak merenungkan, tidak mengerjakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan taatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan engkau berbahagia. Amin. Ayo mau menerima mukjizat? Ayo mau menerima? Yang pertama, tidak takut. Kadang-kadang perintah Allah itu sulit untuk dikerjakan, namun bisa. Katakan kamu bisa. Kamu bisa. Katakan mama papa juga, mama papa bisa. Ya kan? Kan kita sedang berada di rumah. Ya, beribadah bersama mama papa, sama adik. Katakan kamu bisa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Seperti firman yang disampaikan hari ini. Ketika Allah menyuruh Elia untuk menantang 400 nabi Baal, 400 nabi Asyera, Elia tidak takut. Dia ikutin saja firman Tuhan, ikutin saja perintah Tuhan. Yang kedua, untuk mengalami mukjizat yang datang dari Tuhan, punya kehidupan yang diperbaharui. Siapa yang mau diperbaharui? Ayat 30b mengatakan, lalu ia memperbaiki misbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan oleh orang-orang yang menyembah Nabi Baal pada saat itu dipimpin oleh Raja Ahab. Ya, dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Selaku manusia tentu kita tidak pernah luput dari dosa. Tetapi jangan izinkan dosa itu terus tinggal di dalam kita. Kita wajib memperbaharuinya. Kita wajib bertobat, ya. Kita memperbaiki kehidupan kita yang rusak. Kita bertobat. Kalau kita sering kemarin, gampang marah, ada yang dendam, ada permusuhan. Ayo ada permusuhan sama kakak, sama adik. Atau kalian marah saat mama papa menyuruh, atau ada musuh di sekolah. Ampuni, karena menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan kemarahan itu akan merusak hati kita. Oke, mesbah itu diperbaharui dengan cara membangun mesbah. Ya. Yang ketiga, punya kehidupan yang bersatu dan berkorban untuk Tuhan. Apa sih di sini? Dikatakan 1 Raja-Raja 18 ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Dan ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ya. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku Israel. Dan mendirikan batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Kemudian Nabi Elia memotong kayu api, memotong lembu. Ini berbicara tentang pengorbanan. Artinya kita mengingat kembali perjanjian kita dengan Allah sebagai umatnya. Harus ada kurban syukur di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah anak-anak mengucap syukur kepada Tuhan?
Sudahkah kita berkorban untuk Tuhan? Berkorban untuk Tuhan itu artinya memikul salib. Kalau orang jahat kepada kita dan kita berbuat jahat, itu sama dengan orang dunia. Tetapi kalau orang jahat kepada kita dan kita tetap melakukan yang baik kepada mereka, itulah artinya kita sedang memikul salib. Mau melakukan itu? Mau mengampuni? Mau tetap taat? Mau tidak mengeluh? Ya, di tengah-tengah pandemi COVID ini, mari kita mengerjakan firman Tuhan. Elia mengingat kembali perjanjiannya dengan Allah. Sehingga apa? Ketika tiga hal ini dikerjakan, maka kemenangan besar itu terjadi. Tiba-tiba tiba-tiba api menyambar seluruh korban persembahan Elia. Dan itulah tandanya Allah hadir. Apapun persoalan anak-anak. Mungkin kau punya persoalan, aduh aku bosan belajar di rumah. Aku pingin ketemu dengan teman-teman. Aku pingin kembali sekolah lagi. Aku kepingin ketemu guru-guru. Aku juga kepingin bermain lagi bebas. Mari kita akan terus berdoa supaya COVID ini bisa dilalukan dan kita bisa beribadah. Kemarin Kak Nini juga dapat laporan, teman-temanmu ngomong pingin ibadah lagi, pingin ke gereja lagi, kita pingin bertemu di ibadah sekolah minggu. Tetapi ingat, taat dulu sampai semuanya menjadi baik dan kita boleh beribadah. Siapa yang sudah rindu? Kan ini juga rindu ketemu kalian. Semuanya kita memuji Tuhan bersama, kita menyembah bersama, kita menari bersama, kita mengerjakan I will. Ya kan? Dan semuanya akan diberkati. Tetapi ingat, kita terus berani mengambil keputusan sekalipun masih kecil semuanya. Karena firman itu adalah Allah. Kita harus rajin membaca Alkitab. Kemudian tidak hanya membaca Alkitab, tetapi kita mengambil waktu khusus untuk memuji, mengambil waktu khusus untuk menyembah. Artinya kita sedang membakar kurban bakaran untuk Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita dipenuhi dengan firman, hidup kita dipenuhi dengan penyembahan. Kita akan menjadi berkat. Ketika nanti COVID sudah berlalu dan kita boleh bebas lagi. Rasul Paulus mengatakan kepada kita, kamu suratan yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Teman-temanmu akan membaca, wow, anak-anak Tuhan keren. Mereka adalah menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Sehingga kehidupanmu semuanya diberkati, diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran, diberikan hikmat. Engkau akan menjadi terang di tengah-tengah komunitasmu. Di sekolah engkau menjadi berkat. Dimanapun engkau ditempatkan, engkau menjadi berkat. Mau mengerjakan ketaatan ini? Siapa yang mau? Seperti Allah sudah memberkati dan memberikan mukjizat kepada Elia. Demikian juga ketika engkau mengerjakan ketaatan ini, engkau akan mendapatkan mukjizat yang luar biasa yang datang dari Allah. Amin. Tetap semangat, terus belajar, terus merenungkan firman Tuhan, terus memuliakan melalui kehidupan kita. Sinar terang kemuliaan itu bercahaya dan cahaya itu akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Katakan amin. Ya, semuanya siap, tetap semangat. Semangat. Ayat hafalan sekarang.
Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Oh alah, lala oh. Hah, panjang banget oalannya Tim. Hah, betul itu rahasianya Tim. Ngomong-ngomong kamu paham gak tapi? Ih, aku paham dong. Ternyata rahasianya itu pengenalan akan Tuhan ya. Yes, betul. Kalau kita kenal Tuhan, kita nggak akan takut. Tuhan itu Tuhan yang melindungi, mengasihi kita. Jadi dimanapun dan kapanpun Tuhan itu akan selalu menyertai, melindungi kita. Dan Tuhan itu hebat dan maha kuasa. Wah, setuju banget itu nah. Wah, aku rasanya jadi nggak takut lagi nih. Hehehe. Wah, puji Tuhan. Tapi kamu juga harus kurangi nonton film horor ya Tim. Apalagi main game yang horor-horor gitu, yang ada putih-putih. Itu malah buat kamu mudah kepikiran dan mudah takut. Jadi kamu harus perbanyak baca firman dan berdoa dong. Wah, iya ya. Kamu bener nah, kayaknya aku mudah takut gara-gara aku sering lihat film horor sama main game yang horor-horor gitu. Ah, iya deh. Aku akan Betul. memperbanyak baca firman dan berdoa. Mantap Sol, mantap jiwa. Oi. Ngomong-ngomong ini udah jam 7 nih. Kayaknya mama kamu udah mau sampai. Wah, iya ya. Wah, nggak kerasa ya nonton sekolah minggu online seru banget. Sampai nggak kerasa. Iya, kita tunggu di ruang tamu aja sambil tunggu mama kamu. Wah, iya deh. Ya udah ya, aku harus siap-siap nih. Ya udah yuk ke ruang tamu. Oke. Begitulah kisah Nana dan Timothy. Timothy akhirnya menjadi anak yang tidak penakut lagi. Shalom adik-adik. Nah, gimana nih sekolah minggu online-nya? Sudah mengikuti dari awal sampai akhir kan? Gimana nih panggung bonekanya? Seru nggak? Semoga seru dan memberkati ya. Nah, kakak sekarang mau ada pengumuman nih. Pengumumannya apa kak? Pengumumannya adalah kakak akan memberikan PR, pekerjaan rumah untuk dikerjakan sama adik-adik di rumah. Mungkin kan ada adik-adik yang bosan nih. Nah, PR-nya ngapain kak? PR-nya simple banget, gampang banget. Dan pastinya seru. Nah, PR-nya adalah untuk menulis Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 di suatu kertas. Dan kalian boleh banget tuh untuk menghiasnya. Bisa dihias di warna, pakai spidol atau pensil warna, krayon, atau dikasih stiker, digambari, atau dikasih burci, dan lain-lain. Sekreativitas adik-adik semua. Jadi biar warna-warni dan bagus untuk dilihat. Kenapa kak harus bagus dilihat? Karena nanti akan dipajang. Nah, dipajang di mana? Boleh nih dipajang di tempat-tempat yang sering kalian lewati. Mungkin di depan pintu kamar atau di depan kulkas, di sebelah kaca lemari. Nah, itu boleh nih. Buat apa kak? Buat jadi waktu kalian melewati tempat itu, kalian bisa membaca dan kalian teringat kembali bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Gembala yang memelihara, gembala yang menuntun dan melindungi. Seperti tadi panggung bonekanya, supaya adik-adik ingat terus bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Jadi adik-adik gak perlu takut. Nah, nanti untuk yang sudah selesai bisa juga nih dikirim di grup WhatsApp sekolah minggu. Nanti bisa minta tolong mama atau papa untuk mengirim, untuk memfoto dan mengirim karya adik-adik untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Nah, ini contohnya kayak kakak yang sudah buat, contohnya seperti ini. Ya, bisa dilihat. Tuh, kakak warnai pakai spidol, kakak gambari gitu. Nah, ukurannya terserah juga adik-adik, mau di kertas A4, mau di kertas A3. Pokoknya jangan terlalu kecil supaya tetap bisa dilihat dan dibaca. Oh iya, untuk adik-adik yang belum tergabung dalam grup WhatsApp dan mau bergabung, bisa nih kalian bergabung.
di nomor yang di bawah ini. Ini ada nomor dari Kak Cindy. Nah, nanti adik-adik minta tolong mama papa buat add friend di WhatsApp dan nanti Kak Cindy akan membantu memasukkan ke grup sekolah minggu. Sehingga kita bisa saling berbagi tentang PR ataupun karya-karya yang adik-adik telah buat bersama dengan teman-teman yang lain. Oke, sekian pengumumannya. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti ada sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang waktu kita. Bapak Ibu Saudara-saudari tidak perlu lagi membawa uang tunai ke gereja. Bekerja sama dengan CIMB Niaga, kini persembahan bisa dilakukan secara digital. Mau tahu caranya? Mari simak terus video berikut ini. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay, scan barcode QR, masukkan nominal, lalu klik confirm, kemudian klik bayar. Masukkan PIN Anda. Tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, pilih scan, lalu scan barcode QR, masukkan nominal, klik bayar, dan tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, pilih transfer, klik antar rekening, masukkan nomor rekening yang dituju, masukkan nominal, pilih send dan masukkan PIN. Jangan lupa, setelah transfer berhasil, jangan lupa screenshot bukti transfer dan kirimkan ke petugas gereja yang bertugas. Demikian langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Persembahan juga bisa diberikan secara transfer melalui rekening dengan nomor 0180508023 atas nama Billy Joseph Chandra. Nah, bagi saudara-saudara yang mau transfer dengan mata uang selain rupiah, saudara-saudara bisa transfer ke PT Bank OCBC NIS PTBK cabang Jalan Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55181000215 atas nama Billy Joseph Chandra. Setelah itu, Anda dapat memasukkan SWIFT code NIS PIDJA. Dan yang terakhir, Anda dapat memasukkan nominal. Mari kita cintai gereja kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan. Sekalipun kami berada di tempat yang terpisah, hadirat-Mu itu akan melawat setiap kami anak-anak-Mu. Firman itu kami dengar, firman itu kami renungkan, firman itu kami kerjakan, dan kami mengalami mukjizat yang luar biasa. Seperti Engkau memberikan mukjizat kepada Elia, kami anak-anak-Mu semua yang mendengarkan firman ini akan mengalami mukjizat. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati sekolahmu, diberikan kecerdasan, diberikan pengurapan, diberikan hikmat yang luar biasa. Dimanapun ditempatkan Engkau diberkati. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hatiku penuh